Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 3-11. Dimulai dari titik. Seorang ibu mengajari anaknya menggambar. Melihat anaknya terlalu lama diam, dia berkata, jika kamu bingung, mulailah dengan titik. Titik adalah awal dari gambar apapun. Kita bisa membuat garis lurus, garis lengkung, pohon, atau gedung-gedung hanya dari sebuah titik. Ibu itu tahu bahwa anaknya akan menemukan ide dan bisa meneruskan gambarnya setelah dia mulai dengan menggambar satu titik kecil. Paulus memanjatkan doa dan ucapan syukur dengan sukacita karena jemaat Filipi. Jemaat di Filipi mulai membangun persekutuan mereka dan bertekun dalam berita Injil pada hari pertama sampai sekarang ini. Paulus mengungkapkan keyakinannya mengenai hal ini. Aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Dia pun berdoa supaya jemaat Filipi memiliki kasih yang semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga pada akhirnya dapat memilih apa yang baik serta suci dan yang tidak bercacat menjelang hari Kristus. Tuhan telah memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Lalu apa respon kita? Kita harus berani memulai untuk menjawab panggilannya. Jauhkanlah rasa enggan, malas, dan tidak percaya diri. Melangkahlah dengan iman, sebab Tuhan akan meneruskan pekerjaan baik yang telah Ia mulai sampai pada akhirnya kelak. Jika kita tidak mengerti bagaimana caranya untuk memulai, kita perlu datang kepada Tuhan dan berdoa. Ingatlah bahwa segala sesuatu dimulai dari titik kecil, sehingga langkah kita menjawab panggilan Tuhan. Sebagai langkah kita menjawab panggilan Tuhan. Saat kita mulai menjawab panggilannya, kita akan dituntun untuk melihat pekerjaan-pekerjaan baik selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat analisanya dan pembahasannya ya. Apakah tindakan mengucap syukur adalah hal yang alamiah dalam diri manusia? Ya, pertanyaannya gitu ya. Filipi 1 ayat 3-11. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, struktur Filipi ayat 3-11, pasal 1 ayat 3-11 itu seperti ini ya. Ayat 3-6 itu merupakan ucapan syukur. Ayat 7-8 itu merupakan luapan kasih dan perhatian Paulus pada jemaat Filipi. Gitu? Sedangkan 9-11 itu doanya, harapan Paulus itu bagi mereka. Oke, sekarang mari kita bahas. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Harus diakui, mengucap syukur bukanlah hal yang alamiah. Alasan-alasan untuk mengeluh itu tampaknya lebih mudah ditemukan dalam diri seseorang daripada alasan untuk mengucap syukur. Benar ya? Seringkali kita tuh lebih sering kalau dalam doa ya, lebih sering doa memohon pertolongan Tuhan daripada berdoa untuk mengucap syukur. Benar atau tidak? Benar ya? Tidak demikian dengan Paulus. Paulus sedang berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Loh, justru ini karena melakukan hal yang benar kok malah dipenjara. Nah, ini repot ini. Itu pun bukan karena kecerobohan atau kesalahannya dalam memberitakan Injil. Bukan. Di tengah situasi yang seperti ini, Paulus tetap tidak mengizinkan penjara untuk membelenggu sukacita dan ucapan syukurnya. Ini luar biasa ya ungkapannya ya.
Jadi Paulus tidak mengizinkan penjara untuk membelenggu sukacita dan ucapan syukurnya. Sebenarnya akar kata daripada sukacita itu muncul belasan kali dalam surat ini. Surat ini maksudnya surat Filipi ya. Di awal surat pun Paulus tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi ini benar ya, mengucapkan syukur kepada Allah. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Apa yang membedakannya dari banyak orang? Nah, ini ya. Sekarang gini ya. Sekarang kita pertama-tama pengertian mengucap syukur. Kata kerjanya mengucap syukur bahasa Yunaninya Euchariste. Muncul 24 kali dalam tulisan Paulus. Kata bendanya Eucharistia muncul 12 kali. Hampir semua pemunculan kata kerja atau kata benda ini diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dengan kata mengucap atau ucapan syukur. Ada tambahan kata ucapan, padahal sebenarnya artinya itu syukur. Ya. Akar kata sebenarnya itu lebih ke arah respon terhadap kebaikan seseorang. Entah respon itu diwujudkan konkret daripada ucapan atau perbuatan, tidak peduli wujud konkretnya apa, yang penting respon seseorang terhadap kebaikan seseorang atau respon terhadap kasih karunia Allah. Itu pengertian daripada Euchariste. Respon kita apa? Ketika Anda sudah menerima kebaikan Tuhan, ketika Anda sudah menerima kasih karunia Kristus di dalam kehidupan Anda, bukankah penting bagi Anda untuk senantiasa bisa bersyukur? Apakah penjara yang Paulus maksudkan di sini ya, dalam contoh ini ya, apakah penjara itu bisa merusakkan sukacita yang saudara terima ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan? Ya, pertanyaannya seperti itu. Itulah sebabnya Paulus ngomong tidak membiarkan penjara itu merampas sukacitanya. Karena apa? Apa yang Paulus terima itu jauh melebihi daripada penderitaan yang dia alami. Yang diterima oleh Paulus itu diangkat dari api neraka. Itu menuju surga yang kelak. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan sementara, yaitu penjara badania. Doa yang benar dan yang salah. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, ini berdoa dengan sukacita, ini hal yang penting ya. Doa sebagai kekuatan orang Kristen. Tanda bahwa dirinya mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tapi doa juga bisa disalahartikan sebagai alat untuk mengeksploitasi Tuhan. Artinya, orang bisa menggunakan sarana doa untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ini yang susah. Padahal doa itu tujuannya adalah bagaimana kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Itu doa. Lah kau tahu kok doa itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Lah, pada waktu Yesus doa di Getsemani, apakah Yesus itu memaksakan kehendak dia kepada Bapa? Jawabannya tidak. Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Itu artinya menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Jadi ini statement tidak ngawur-ngawur, ada dasarnya gitu. Jadi ketika Yesus berdoa di Getsemani, beranikah kita mengatakan Yesus itu tipe doanya doa yang salah? Enggak kan? Pasti doanya adalah benar. Gitu loh. Jadi, doa itu menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Allah. Bukan memaksakan kehendak kita supaya Allah memenuhi kehendak kita. Dan kalau ini yang jadi raja siapa? Karena manusia ini tantangannya gini ya, dia tuh pengen jadi raja. Dia tuh pengen orang tuh tunduk terhadap dirinya. Itu sebabnya manusia saling makan manusia model kayak gini. Nah, manusia itu harus tunduk kepada Allah. Itu hal yang paling benar. Cukup punya kerendahan hati untuk menundukkan dirinya. Seringkali manusia tidak punya kerendahan hati ini. Seringkali manusia itu congkak, terlalu sombong untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke?
Iman yang terpelihara dengan baik. Aku menjawab syukur pada Allahku karena persekutuanmu dengan dalam berita Injil. Mulai dari hari, penekanan saya ini ya, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kondisi ini ya perlu disyukuri oleh Paulus. Karena apa? Saat tulis surat ini, Paulus ada dalam penjara. Nah, kondisi Paulus dalam penjara, ini bisa membuat para pengikut Kristus itu ketakutan. Dan kalau takut, mungkin mereka bisa meninggalkan imannya. Tapi itu tidak terjadi. Buktinya, mereka tetap rajin bersekutu dalam berita Injil. Artinya, walaupun Paulus, sang pendiri gereja di Filipi ini kena penjara karena imannya, mereka tidak mengendurkan aktivitas rohani untuk tetap memberitakan Injil. Walaupun resikonya itu mungkin bisa seperti Paulus. Nah, kemudian yang luar biasanya itu diberi keterangan dari hari pertama sampai aku datang. Jadi dari hari pertama ketika Paulus memberitakan kebenaran, tidak ada penyimpangan sedikit pun yang mereka lakukan sampai Paulus nulis surat ini. Itulah sebabnya mereka juga tetap menjaga pengajaran daripada Paulus dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara, sebagai pertanyaan renungan, apakah iman kita tetap terpelihara dengan baik sekalipun kita menghadapi tantangan yang bertubi-tubi sama seperti Paulus? Menghadapi tantangan bertubi-tubi di penjara walaupun bukan karena kesalahannya, justru karena memberitakan firman Tuhan, kok malah di penjara? Apakah iman kita tetap bertahan? Yang kedua, ataukah kita justru meninggalkan iman kita demi kenyamanan diri kita? Yang ketiga adalah, apakah kita di dalam menjaga ajaran firman ini, itu benar dari awal kita mendengar pemberitaan firman Tuhan sampai sekarang ini? Jangan-jangan sudah dimodifikasi. Jangan-jangan bukan asli ajaran Injili. Nah, ini yang repot, ya. Tapi dari pelajaran ayat 5 yang sederhana ini, dari hari pertama sampai aku datang, itu artinya adalah adanya hal yang terpelihara secara terus-menerus. Ini penting. Hal yang baik harus terpelihara secara terus-menerus. Ayat 6. Dan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya. Ini juga luar biasa ya. Menurut saya, ayat ini secara implisit menunjukkan adanya pengertian bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena gini ya, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya, ini Tuhan loh ya, yang akan meneruskannya pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, ini bagaimana memperlihatkan suatu ayat yang memperlihatkan bagaimana penjagaan Tuhan terhadap diri kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 ayat 29 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini seolah-olah dilindungi oleh dua tangan ya. Tangan Bapa dan tangan Yesus. Sehingga jaminan, double jaminan, tidak binasa sampai selama-lamanya. Nah, terus peran Roh Kudus ada. Adanya Roh Kudus itu sebagai meterai atau jaminan bagi kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan ini ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Tujuannya apa? Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada catat jaminan di sana, guarantee. 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jaminan. Berulang kali ada jaminan. Jadi tidak berlebihan kalau kita katakan ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena Allah Tritunggal ini tiga-tiganya turut bekerja, menjaga, menjamin keselamatan orang percaya. Ayat 7. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian kepada kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku.
Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Nah, penekatannya gini ya. Antara jemaat di Filipi dan Paulus statusnya sama, yaitu diberi bagian dalam kasih karunia untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam situasi yang tidak enak pun dalam penjara, Paulus tetap menganggap situasi itu adalah bagian dari kasih karunia. Kan seringkali orang anggap, wah penjara itu kutukan. Ini enggak loh. Perhatikan tulisan yang biru ya. Baik pada waktu aku di penjara, dan ini tetap dianggap saya bagian dari kasih karunia, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil, maksudnya pada waktu Paulus masih bebas di luar penjara. Ini dua-duanya masuk di dalam bagian kasih karunia. Itu ya. Paulus percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang jahat terhadap dirinya. Sekalipun Paulus diberi diberi masa-masa dalam kehidupannya itu dalam penjara. Saudara, mari kita berpegang pada Yeremia pasal yang 29 ayat 11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu dari depan yang penuh harapan. Ada pengharapan di depan sana yang mungkin saat ini belum kita lihat, tetapi Tuhan sudah tahu ada pengharapan di dalam diri kita. Hubungan kasih yang benar. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Maksudnya gini ya, ada hubungan emosional antara Paulus dan jemaat di Filipi. Yesus merindukan kamu sekalian. Kasih Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi ada hubungan emosional ya. Tapi kasih yang memiliki aspek hubungan emosional juga harus memiliki aspek pengetahuan yang benar. Jangan sampai kita melupakan fungsi akal sehat dalam pernyataan kasih kita dalam relasi spiritual. Maksudnya gini ya, dalam kehidupan rohani, seringkali kan ada orang yang mengatakan gini ya, wes beriman saja, gak usah pakai mikir. Pokoknya beriman. Justru dengan adanya pikiran, orang mikir-mikir, itu akan menghalangi karya Tuhan dalam hidup seorang. Karena pikiran itu menghalangi iman. Pernah dengar enggak ajaran model kayak gitu? Jadi, semakin banyak berpikir itu seolah-olah semakin tidak rohani. Tuh, padahal firman Tuhan jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap apa saudara-saudara? Akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan itu juga pakai akal. Jangan pernah mengasihi Tuhan itu seolah-olah ngomong iman saja, tidak usah mikir. Ini salah juga loh. Iman saja seolah-olah dipersepsikan tanpa mikir, itu salah juga. Karena aspek iman itu ada notisia. Notisia itu apa? Pengetahuan. Anda harus tahu terlebih dahulu apa yang Anda percaya sebelum fidusia. Fidusia itu adalah asensus. Asensus adalah persetujuan terhadap data-data yang ada di notisia tadi. Nah, setelah tahu adanya datanya, setuju terhadap datanya, barusan yang terakhir fidusia, yaitu menyerahkan hidupmu, memasrahkan kehidupanmu, atau mempercayakan kehidupanmu itu kepada Tuhan. Ada notisia, ada asensus, ada fidusia. Saudara, jangan pernah menganggap iman itu tidak punya aspek. Cuma percaya saja and everything is gonna be okay. It's not like that. Ya. Apa yang kita hasilkan selama ini? Ayat 10. Kamu dapat memilih apa yang baik. Saudara, kemampuan seorang untuk memilih apa yang baik itu dipengaruhi dari apakah orang itu sudah lahir baru atau belum. Seorang tidak akan pernah, ini camkan baik-baik ya. Seorang tidak akan pernah bisa melakukan hal yang baik ketika orang tersebut belum mengenal Tuhan. Ada orang ngomong gini, tuh, aku lihat itu banyak orang tuh tidak mengenal Yesus tuh, perbuatannya itu justru lebih baik daripada orang yang mengenal Yesus. Itu menurut kacamata manusia. Karena begini ya, orang yang melakukan perbuatan baik, dalam tanda kutip, yang menurut manusia itu baik, pasti tidak baik di hadapan Tuhan. Atau belum tentulah setidaknya. Kenapa? Untuk siapa dia melakukan pekerjaan baik itu? Kalau dia motivasinya adalah untuk dirinya sendiri, itu tidak baik.
Karena setiap perbuatan baik yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, itu pasti ada muatan egoisme. Dan kalau ada muatan egoisme, itu pasti tidak baik. Ya, orang yang sudah mengenal Kristus, ini juga harus dipenuhi dengan buah-buah kebenaran. Pertanyaannya adalah, buah jenis apa yang kita hasilkan selama ini? Memang benar tak buah kebenaran atau justru buah kebusukan? Saudara mesti hati-hati. Menghasilkan buah apa selama ini? Oke, renungan kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.